Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-ilma wasilatan min wasaili dukhulil jannah kama ja'alahu wasilatan min wasaili raf'id darajah wa ila'i thaqafatil islamiyah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'd. Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Jombang, Pak Profesor Dr. Abdul Malik MP Ibu IPU, Ketua Pimpinan Daerah Aisyah dan jajaran, pimpinan cabang, pimpinan ranting, baik Muhammadiyah maupun Aisyah, Bapak, Ibu-ibu, saudara yang dimuliakan Allah. Saya selalu memulai atau berusaha selalu memulai pengajian-pengajian termasuk seperti ini dengan mengutip hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab Shahihnya. Di dalam kitab Shahih beliau itu Nabi menjelaskan, yang penjelasan beliau itu termasuk mengenai panjenengan sedaya ingkang rawuh wonten majlisul ilmi niki. Jadi hadis ini walaupun sudah hampir 1500 tahun atau 1445 tahun yang lampau, bahkan bisa lebih ya, tapi cakupannya itu masih akan terus menerus ya, termasuk mencakup kita yang hadir di sini. Man salaka thoriqan yaltamisu fi ilman sahhalallahu lahu thoriqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah mempermudah jalan bagi orang tersebut ke surga. Jenengan tindak saking dalem dateng panggenan menika Muhammadiyah Jombang Center. Jombang Muhammadiyah Center niki. Niki jenengan tindak ngeriki niki sampun angsal napa niku istilahnya kemudahan, tashilun minallah, permudahan dari Allah untuk jalan ke surga. Malah wonten hadis kalau wau mboten dipun sebutaken napa jenengan akhire saged dugi bisa sampai di tempat ini ataukah tidak. Jadi andai kata ada yang sudah ya menempuh perjalanan tapi akhirnya tidak sampai di sini pun, itu sudah dipermudah oleh Allah jalan ke surga. Sahhalallahu lahu thoriqan ilal jannah.
Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitabahu wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Tidaklah sekelompok orang berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah. Masjid itu baitun min buyutillah. Di sebelah kita itu masjid. Nah, jenengan wonten sebelah ini. Nah. Tapi wonten ugi hadis Nabi ingkang jelasaken wajuilat liyal ardu masjidan wa tahuran, dan dijadikan ya untukku bumi itu sebagai masjid dan sebagai alat yang suci untuk bertayamum. Jadi malah hadis ini menyebutkan tidak hanya masjid dalam bentuk bangunan, tapi jenengan pinarak wonten panggenan menika niki nggih termasuk masjid. Wajuilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Tapi kula wau mbayangaken nggih, umpami masjid niki ngantos di pojok mriku nggih, kan luwih gagah ngoten nggih. Nah, napa malih terus sak tebu-tebune mriku. Nah, kan gampangnya kan ngeten nggih. Sudah 100 tahun. Nah, sampeyan terusaken ki Mbak. Mosok gawe masjid sing luwih gedhe ora iso lah ngoten to nggih. Nah, jadi kita memperingati 100 tahun itu juga supaya dimaknai, itu juga olok-olok pada PDM dan jajaran, PDA dan jajaran di Kabupaten Jombang. Nah, ngoten nggih. Oh, tasik kathah olok-olok ini ku. Nggih. Tasik kathah. Boleh jadi Muhammadiyah masuk ke Malang itu kurang dari 100 tahun. Tapi lalu punya Universitas Muhammadiyah Jombang. Nah, ini nggih bagian olok-olok. Jadi sekarang saya punya tugas yang lebih luas. Kalau dulu di Jawa Timur, memimpin Jawa Timur diamanai, itu olok-olok wong sak Jawa Timur. Nah, ngoten nggih. Nah, saniki sak Indonesia. Nggih. Dadi niki. Nggih, kula wau mbayangaken ngantos mriki. Tapi Pak Malik wau bisi kula niku di tanah sebelah niku nggih dipun sate. Nah, ngoten nggih. Nah, saya sampaikan bagus itu ya, nah bagus. Kan lebih bagus dijual daripada tidak dijual. Nah, ini. Nah, pun kula terusaken. Tidaklah sekelompok orang berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah. Yatluna kitabahu, mereka membaca kitab Allah. Tadi diwakili oleh ananda kita tadi itu membaca sebagian dari ayat-ayat Allah. Wa yatadarasunahu bainahum, lalu mereka membahasnya, mengkajinya. Illa nazalat alaihimus sakinah, tidak lain dan tidak bukan kepada orang-orang yang lagi berkumpul, yang lagi ngaji seperti itu, ketenangan datang kepada mereka dengan cara yang mudah. Tidak menggunakan ja'at alaihimus sakinah,
tapi nazalat alaihimus sakinah. Antara ja'at dengan nazala dengan nazalat itu bedanya. Kalau nazalat lebih mudah datangnya. Jadi kita ini ya didatangi oleh ketenangan, oleh as-sakinah. Tidak hanya itu, wa ghasyiyat humur rahmah. Rahmat Allah meliputi orang-orang yang lagi berkumpul itu. Bahkan tidak hanya itu, wa khaffat humul malaikah. Para malaikat pun kemudian mengelilingi, mengitari kita yang lagi ngaji seperti ini. Dan yang paling tinggi, wa dzakarohumullahu fi man indah. Allah menyebut-nyebut, membangga-banggakan mereka yang ngaji tadi fi man indah, kepada para malaikat yang ada di sekitar Allah. Jadi sekarang ini menurut hadis riwayat Muslim ini, Allah lagi menyebut-nyebut kita, membangga-banggakan kita. Ini pengantar, ini al-muqaddimah. Muqaddimah. Niki berita gembira. Ada 5 hal dari tashil, ya. Tadi itu permudah. Ya, sahhalallahu lahu tariqon ilal jannah. Tashilu tariqil jannah liman salaka tariqon yaltamisu fi ilman. Yang kedua, ada as-sakinah, ketenangan, ketentraman. Nah, ketenangan dan ketentraman itu kita gantungkan kepada Allah. Bahwa kita berikhtiar, iya. Ya. Tapi kemudian kita teruskan dengan tawakul. Dalam bahasa Indonesia tawakal. Tawakkala ya tawakkalu tawakkulan. Terus kita bertawakul atau bertawakal kepada Allah. Kita serahkan. Ya, dengan kita serahkan urusan kita kepada Allah itu menjadikan jiwa kita tenang. Ya, jiwa kita tenang. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, kita kemudian diliputi rahmat-rahmat Allah. Dan rahmat yang meliputi kita ketika kita ngaji ini, rahmat yang kita sebut dengan istimrarur rahmatillah, ya, keberlanjutan rahmat Allah sampai ke akhirat kelak. Nah, sampai ke akhirat kelak. Ada rahmat yang tidak berkelanjutan sampai akhirat. Udara yang kita hirup ini rahmat Allah. Ya. Tapi apakah rahmat ini akan juga kita terima di akhirat? Ya, belum tentu. Kalau kita beriman, ya nanti akan berlanjut. Apalagi ngaji seperti ini. Tapi kalau tidak beriman kepada Allah, ya hanya bisa menerima rahmat Allah di dunia ini. Nah, kira-kira seperti itu. Yang berikutnya, kita juga diperkuat jiwa kita oleh para malaikat yang mengelilingi kita. Dan tugas utamanya memintakan kepada Allah ampunan kepada kita semua.
Urusan kita itu pada Allah itu sebenarnya sederhana saja. Ya. Kalau kita diampuni oleh Allah, selesai. Selesai. Ya. Sholat nggak terlalu khusyuk misalnya ya. Nah, hajinya ya mungkin nggak termasuk haji yang mabrur ya, dan lain sebagainya. Loh, kalau diampuni Allah kan selesai. Tapi kalau nggak diampuni Allah, kan walaupun nanti akhirnya masuk surga, ya harus ke neraka lebih dulu. Nah, karena itu hubungan kita kepada Allah itu kuncinya cuma satu itu, ya, yaitu diampuni. Karena itu, ini ketika seperti ini para malaikat, ya, berduyun-duyun mengelilingi kita mintakan ampun. Nah, batin jenengan sedaya, batin kula jenengan sedaya, monggo dalam hati kita mengingat Allah, dalam hati kita beristighfar, istighfar. Okay. Dan yang kelima, wa dzakarohumullahu fi man 'inda. Kita dibangga-banggakan oleh Allah. Dan itu dibangga-banggakan kepada para malaikat. Kan hebat ya. Berarti hebat. Jenengan rawuh teng mriki niku hebat. Ya, sampai kemudian saat niki Gusti Allah muji-muji jenengan. Nggih. Muji-muji jenengan. Nggih. Nah. Masio nggih, masio. Mungkin enten malaikat sing protes nggih. Ya Allah, itu sudah banyak yang ngantuk ya Allah. Itu juga duduknya sudah ada karu-karuan, itu asam urat mungkin ya Allah. Itu ada yang ngomong sendiri ya Allah. Ya. Saya kok yakin Allah akan jawab begini ya, ndak apa-apa, kan gitu ya. Makan seneng kita ya, nggak apa-apa. Nopo kok nggak apa-apa? Nggih polai hadis kalau wau mboten enten penjelasan sesudah yatluna kitabahu wa yatadarasunahu bainahum, nggak ada tambahan fahum yafhamun, nggak ada. Mereka membaca kitab Allah, mendiskusikan, nggak ada tambahan kemudian mereka itu faham. Nah, kan nggak ada. Okay. Jadi jenengan paham mboten paham niku tetep angsal gangsal kalau wau. Oke. Ah, angsal gangsal kalau wau, terutama diampuni Allah. Nah, ngoten nggih. Nah, niki pengajian yang pertama di hari Sabtu memasuki abad kedua Muhammadiyah masuk ke Jombang. Wah, okay. Gagah ya, Masya Allah. Tapi rumiyin bakdal ngaos ya mriki. Niku nggih pun kula olo-olo. Niku masjidnya nang mari ya. Lek gak mari aku gak usah rene lah. Paham. Saat ini kula terusaken nggih. Nggih. Iku sing nduk tanduran tebu itu ya. Kudu dadi TE Muhammadiyah ya ngono ya. Lewis baru TE Muhammadiyah insyaallah aku engko tak mrene maneh. Kira-kira ngoten ya. Niki mboten guru nggih, mboten guyon. Ya. Ngeten iki enggak terus jenengan sedaya niku lak mikir ah terusan. Nggih. Mikir mangke wangsul niku nggih mikir, nggih. Mikir, terutama ketua PDM-nya ketua PDM-nya mikir. Mikir niku pun sae, Bapak. Nggih. Muhammadiyah kok enggak mikir. Nah, nggih. Wis 100 tahun gak patek mikir. Nah, ngoten nggih. Nah, jadi insyaallah nggih. Insyaallah niki nggih. Karena itu nggih sing sering diomongaken nggih, sing sering. Nggih. Dadi ngoten. Niki kita nek ndamel masjid malih sebelah mriki
Nah, mangke pengimamannya di tengah mriki niki rada maju mriku wah gagah sanget nggih. Gagah sanget nggih. Ah, nggih. Kangge parkire ya niku di tebu-tebu niku nggih. Dadi niki. Insyaallah akhirnya kita sekali lagi ditolong oleh Allah dengan yang seperti ini. Nggih. Nah niku wau. Nggih. Saniki kula terusaken. Muhammadiyah. Nah, okay. Muhammadiyah. Muhammadiyah niku nggih saking lafat Muhammad. Lalu ada ya nisbat ya. Sehingga menjadi punya arti begini. Muhammadiyah adalah faham bahwa beragama, berislam itu ya harus mengikuti cara Nabi Muhammad melaksanakan ajaran Islam. Nah, faham sing ngoten niku disebut Muhammadiyah. Nah, okay. Nah, Muhammad Hammada yuhammidu tahmidan tihmadan Muhammadan fahuwa Muhammadun wadaka Muhammadun hammid la tuhammid Muhammadun Muhammadun sampai seterusnya. Yang pertama Muhammad itu adalah masdar mim. Niki mboten paham nggih mboten napa nggih. Kan kalau wau mboten perlu paham ngoten nggih. Nah, masdar mim. Ya. Masdar ghairu mime tahmid. Hammada yuhammidu tahmidan tihmadan. Bayyana yubayyinu tabyinan tibyanan. Lalu mubayyanan. Nah, artosipun nggih, perbuatan memuji dengan sungguh-sungguh itu Muhammad. Itu tahmid. Oke, tadi tahmid. Hammada yuhammidu tahmidan tihmadan Muhammadan. Orang yang memuji dengan sungguh-sungguh disebut Muhammad. Ya, Muhammad. Oke. Nah, objek atau orang yang dipuji dengan sungguh-sungguh itu Muhammad. Ini yang kedua. Yang ketiga, isim zaman. Waktu ketika pujian itu dilakukan disebut Muhammad. Waktu, isim zaman. Kemudian isim makan. Ini makan bahasa Arab ya, bukan bahasa Indonesia ya. Nah, tempat yang digunakan untuk muji dengan sungguh-sungguh itu juga disebut Muhammad. Nah, tentu yang kita maksud dengan Muhammadiyah itu terkait dengan isim maf'ul tadi. Isim fa'ilnya Muhammad, isim maf'ulnya Muhammad. Yaitu orang yang dipuji dengan sungguh-sungguh, yaitu Nabi kita. Oke. Jadi di situ. Nah, orang perorangannya disebut Muhammadiyun. Saya bulan Oktober tahun yang lalu diberi tugas oleh Ketua Umum Profesor Haidar Nasir mewakili beliau menghadiri muktamar yang ke-38. Muktamar tentang Al-Wahdah Al-Islamiyah atau Al-Wihdah Al-Islamiyah wa takrib bainal madhahibil Islamiyah. Ya. Kesatuan Islam dan upaya pendekatan antar berbagai mazhab dalam Islam di Teheran. Nah, di sana antara lain ditanya,
a'anta sunniyun au syi'iyun. Nah, apakah Anda orang Sunni atau orang Syi'i? Nah, saya jawab, bal ana Muhammadiyun. Ya. Ya. Saya Muhammadiyah. Nah, kira-kira seperti itu ya. Ana Muhammadiyun. Nah, gitu ya. Saya orang Muhammadiyah. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini Muhammadi. Nah, maknanya sesungguhnya seluruh orang Islam itu pasti punya paham Muhammadiyah. Ya. Pasti. Nah, masa ada orang Islam beragama mempraktekkan Islam ini tidak ngikuti Nabi Muhammad? Kan nggak ada. Ya. Kan mesti ngikuti Nabi Muhammad. Soal kemudian ditambahkan sana sini itu soal yang lain ya. Nah, kira-kira seperti itu. Atau dikurangi sana sini itu soal yang lain. Maknanya seluruh orang Islam itu pasti Muhammadiyah. Pasti Muhammadiyah. Nah, ini makna Muhammadiyah. Nah, masih ada makna yang lain. Kalau ini tadi Muhammadiyah ya sama dengan Islam itu sendiri ya. Orang Islam ya pasti beragama Islam kan gitu ya. Beragama Islam itu yang ngikuti Nabi Muhammad kan begitu. Faham yang mengatakan beragama Islam itu ya mengikuti Nabi Muhammad. Nah, tapi lalu tahun 1912 Kiai Haji Ahmad Dahlan membuat organisasi, mendirikan organisasi yang diberi nama dengan Muhammadiyah. Dalam konteks ini tidak seluruh orang Islam mesti Muhammadiyah. Tapi orang Muhammadiyah ya pastilah orang Islam ya. Nah, kira-kira. Tapi sekarang juga ada di NTT sana itu namanya Krismu. Nah, Krismu itu Kristen Muhammadiyah. Nah, Krismuha ya, ya Krismuha, Kristen Muhammadiyah. Nah, di sana kita pun, ini tadi saya diberitahu Pak Profesor Malik, nggak ada batasan waktu, ya, nggak ada batasan waktu. Saya berangkat sebelum subuh Pak. Jadi pasti saya tidak ridho kalau ngaji itu hanya 1 jam 2 jam ya. Nah, kira-kira seperti itu. Soal jenengan tidak kuat nggak apa-apa. Nanti kalau ada Pak Malik saja saya teruskan ngaji ya. Jadi di situ. Ya. Ibu-ibu itu sudah keter-keter ya. Wah lah ngaji ini terus jam. Iki turun masak, turun apa dan sebagainya. Nah, jadi di situ ya. Nah, saya teruskan tadi itu ya. Nah, pastilah kita ini Muhammadiyah dalam arti organisasi ini ngikuti, tapi juga kemudian sebagai orang Muslim. Nah, gitu ya. Nah, ini ya. Sehingga karena itu sekali lagi ya, kita punya 2 Muhammadiyah. Satu Muhammadiyah sebagai organisasi tadi itu, satunya sebagai orang Islam. Nah, kan kita sudah seperti itu. Ya. Nah, saya teruskan ya, saya teruskan. Nah, ketika Kiai Ahmad Dahlan mendirikan organisasi ini, ya, tahun 1912, sekarang ini sudah masuk ke abad keduanya ya. Sudah masuk ke abad keduanya. Ya, dan ya, saya selalu menyimpulkan bahwa organisasi keagamaan itu yang paling kaya Muhammadiyah. Yang paling kaya di dunia ini ya, organisasi keagamaan itu yang Muhammadiyah. Ya.
Nggak ada yang lain, nggak ada. Bahkan tidak hanya kaya di dunia, tapi kaya juga sampai di akhirat. Oh, ngoten ya, sampai di akhirat. Ada yang mengatakan itu orang Muhammadiyah kan tidak banyak Pak, hanya sedikit. Itu ada yang gundah ya, ada yang gundah kok sedikit. Kalau saya tenang-tenang saja. Semakin sedikit orang Muhammadiyah, ya, insya Allah amal-amal usahanya, mulai sekolah, perguruan tinggi, pondok pesantren, rumah sakit, ya, panti asuhan, itu semua amal-amal usaha Muhammadiyah. Maka ya, insya Allah diterima oleh Allah dan nanti akan diberikan surga. Nah, maknanya surganya itu kaplingannya luas, lalu dibagi dengan orang yang sedikit. Nah, kan dapat banyak. Tenang-tenang saja, ya, tenang-tenang saja. Karena semua milik Muhammadiyah. Mohon maaf kalau yang lain kan yayasan-yayasan, ya. Ya ini Muhammadiyah, ya. Sehingga di situ, Pak, ya. Jadi Mas Yo, ngaji ngantukan, ya, tetap dapat kaplingan banyak nanti ya. Enaknya gitu ya di Muhammadiyah gitu ya. Enaknya begitu. Ya. Jadi inilah ya. Nah, sehingga karena itu sekali lagi kita harus menyadari Muhammadiyah itu besar. Ya, jadi besar. Jangan pikirannya kecil. Jangan cita-citanya kecil dalam bermuhammadiyah. Ya. Nah ini kenapa masjidnya kecil begini? Ya karena dulu pikirannya kecil. Nah, ya. Nggak tahu itu tingkat berapa ya. Tingkat berapa ya. Nah dan sebagainya. Ya. Nah jadi jangan kecil. Ya. Yang besar. Ya. Nah seperti itu ya. Sekali lagi besar dan kita kok merasa Muhammadiyah itu ditolong oleh Allah, di backup oleh Allah. Tinggal pertanyaannya apa maumu? Nah, kira-kira begitu pada Allah. Ya Allah kami Muhammadiyah mau dirikan masjid kecil saja ya Allah. Nah, diberi yang kecil. Jadi begitu. Nah, jadi di situ, Bapak. Ya, karena itu ini begitu. Nah, kembali ke soal Muhammadiyah tadi. Lalu bagaimana Muhammadiyah beragama? Ya, pertama Muhammadiyah itu memaknai agama Islam itu, ya gampangnya seperti begini. Al-Islamu huwa dinun. Islam itu agama, ya. Alladzi, ya, arsalallahu bihi rusulan min Adam alaihissalam ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Islam itu ialah agama yang dengan agama ini Allah mengutus para rasulnya dari Nabi Adam alaihissalam sampai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, nah, Islam pada masa Nabi Muhammad menurut Muhammadiyah ialah sebagaimana terdapat di dalam Al-Quran dan di dalam As-Sunnah Al-Maqbulah, Al-Ahadits Al-Maqbulah. Islam yang dibawa Nabi Muhammad itu ialah sebagaimana terdapat di dalam Al-Quran dan di dalam hadis-hadis yang menurut ilmu hadis, hadis-hadis tersebut dapat diterima. Nah, okay. Dapat diterima. Ya. Tidak semua hadis dapat diterima. Tapi Muhammadiyah hanya melihat Islam itu yang terdapat dalam Al-Quran
dan terdapat dalam hadis-hadis yang dapat diterima. Oke. Nah. Niki ngajine rodok suwe titik nggih. Rodok suwe titik. Nggih. Dan rasanya ini baik sekali. Ini kalau kuliah nanti bisa 12 semester tapi cukup 3 jam. Wah, aneh. Nah, saat ini Al-Quran kali Al-Hadis kalau mau ya. Nah, Al-Quran kalian Al-Hadis kalau mau ya. Wonten zamane Nabi, wonten zamane sahabat itu dipraktekkan. Dipraktekkan. Nah, bersamaan dengan itu bergantinya tahun ke tahun, lalu para ulama menyusun berbagai ilmu baik berhubungan dengan Al-Quran maupun berhubungan dengan hadis yang disebut dengan ulumul Quran wa ulumul hadis. Ilmu-ilmu tadi digunakan untuk orang bisa benar ketika membunyikan ayat-ayat Al-Quran, ketika membaca, ketika memahami, ketika menyimpulkan dengan singkat ketika mentafsirkan. Jadi Islam ini membunyikan firman-firman Allah saja itu ada ilmunya. Ada ilmunya. Ilmu apa? Ilmu tajwid. Ilmu tajwid. Nah, ada idhar, ada ikhfa, ada iklab, ya. Ada gunnah, ada bila gunnah, ada mat tobi'i, ada mat jais mufasil, ada mat wajib mutasil dan lain sebagainya. Bahkan baca roh itu tebal atau tipis itu juga ada caranya. Nggak ada di dunia ini agama kayak begini, nggak ada. Ya. Jadi ini ada lagi ilmu qiraah. Ilmu qiraah mengenai bagaimana itu kemudian dibaca. Ya. Adapun tulisan, kadang-kadang orang menyimpulkan yang utama itu tulisan. Padahal bukan. Yang utama itu yang dihafal. Nah, kenapa? Karena tulisan itu tidak selalu bisa mewakili ucapan. Ucapan. Masing-masing bahasa punya cara melambangkan ucapan ke dalam tulisan. Jombang, NG di situ, nggak ada yang tulisan Arab yang bisa digunakan untuk Jombang gitu ya. Kan akhirnya kemudian pakai N dan Woin, nah kira-kira seperti itu. Nggak bisa. Nah, demikian pula tulisan Arab tidak mengenal bacaan E. Padahal Quran ada Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tulisannya kan majroha harokatnya ya. Nah, jadi seperti itu. Enggak, ini sekali lagi ada ilmunya. Demikian pula ulumul hadis. Nah, kemudian lahirlah para ulama besar, imam-imam mazhab, lalu memahami Quran dan hadis-hadis Nabi tadi. Ya, mulai Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad dan lain-lain sebagainya. Maka orang-orang yang seperti itu orang-orang yang hebat, meninggalkan karya-karya besar
Misalnya Imam Asy-Syafi'i menulis Al-Um, menulis juga kemudian Ar-Risalah untuk usul fikihnya, untuk fikihnya Al-Um. Nah, mari kita lihat. Mereka-mereka itu merumuskannya mengenai ibadah. Lalu disebut dengan fiqhul ibadah. Mulai dari kitabut thaharah. Ya. Kita berwudu, bertayamum atau mandi, mencuci, ya, mencuci dari najis dan lain sebagainya. Nah, ini masuk kitabut thaharah. Yang kitabut thaharah itu ada pada bab yang besar namanya al-ibadah. Lalu disebut dengan fiqhul ibadah. Ya. Ngangkat tangan waktu takbiratul ihram. Ya. Itu kemudian sudah hadis-hadis tentang itu lalu dikaji dan sebagainya. Ya. Lalu kemudian ditulis dalam fikih itu. Pertama sejajar dengan pundak kita. Ya, paling bawah sejajar dengan pundak kita, paling atas sejajar dengan ini, telinga kita. Nah. Kemudian setelah kitabut thaharah, lalu ada kitabus sholat. Ya. Yang kaitannya dengan ibadah itu sholat, ya, kemudian zakat, puasa, haji. Nah, ini masuk pada fiqhul ibadah. Lalu urusan keluarga, ada kemudian fiqhun nikah. Ya, fiqhun nikah. Ya. Lalu urusan waris mewarisi, ada fiqhul mawarith. Lalu mengatasi tindakan-tindakan kriminal, perbuatan-perbuatan jahat, itu ada namanya fiqhul jinayah. Lalu ngurus ke pengadilan mengenai tata cara dan sebagainya mengadili. Ada yang disebut atau disebut fiqhul murafa'ah. Urusan politik, urusan ketatanegaraan, ya, ada fiqhus siyasah. Kemudian urusan hubungan antar satu negara dengan yang lain, itu kemudian ada fikih duali atau fiqhud daulah. Jadi Bapak Ibu-ibu, ini sudah sangat luar biasa. Mohon maaf, nggak ada agama kayak begini, nggak ada. Ya, kita sudah lihat, sudah kita baca, ya, nggak ada. Ya, jadi begitu. Ya. Nah, ini hebat agama ini. Masih ada kemudian di samping fikih tadi itu, ada namanya ilmu kalam. Ini bicara soal akidah, ya. Soal kemudian al-asmaul husna, soal sifat wajib, sifat mustahil dari Allah, dan lalu sifat jaiz dari Allah. Allah sebagai wajibul wujud, kita mungkinul wujud, itu dikaji semuanya. Jadi yang seperti itu. Tentu sekali lagi mengkajinya itu ada alatnya. Hasilnya adalah fikih tadi. Misalnya ada alatnya. Ini ada meja, ya. Bahannya dari kayu, ya. Hampir pasti alat yang digunakan gergaji. Lalu ada palu, nah kira-kira seperti itu. Mungkin ada meteran. Nah, ini alat-alatnya. Nah, alat-alatnya tadi itu ada yang namanya ilmu usulil fiqh. Masih ada lagi yang namanya yaitu al-qawaid al-fiqhiyah. Ketika fikih sudah terbentuk, itu lalu membuat kaidah-kaidah. Ya, kaidah-kaidah. Ya.
Al yakinu la yuzalu bisyak. Nah, misalnya, ya, sesuatu yang sudah kita yakini itu tidak akan gugur karena adanya ragu-ragu. Jadi kalau jenengan itu sudah ya, berwudu, sudah yakin berwudu, maka kalau kemudian ragu-ragu apa tadi batal ataukah tidak, ini menurut kaidah fikih itu tidak batal. Jadi tetap menggunakan apa itu, menggunakan wudhu yang diyakini tadi. Oke. Tapi kalau ragu-ragu sudah wudhu atau belum, ya, sudah wudhu atau belum, ya, karena yang yakin itu belum wudhu, kan orang pada dasarnya tidak wudhu, ya, tidak wudhu orang pada dasarnya, ya. Nah, karena itu al aslunya itu bidunil wudhu, tanpa wudhu. Nah, karena itu kalau ragu-ragu harus berwudhu. Kecuali, masih ada perkecualiannya. Kalau orang sudah membiasakan untuk menjaga selalu dalam keadaan suci, artinya selalu berusaha wudhu. Jadi kalau batal, walaupun tidak sholat, ia ambil air wudhu. Ya, maka kalau sudah seperti itu, kalau ragu-ragu, apa tadi sudah wudhu atau belum, maka harus dianggap sudah wudhu. Karena sudah mengubah al-aslunya. Pada dasarnya orang itu tidak berwudhu sampai kemudian berwudhu. Tapi kalau sudah punya kebiasaan berwudhu terus-menerus, maka kalau ragu-ragu, itu kemudian dianggap tetap wudhunya itu ada. Ini ada kaidah-kaidah yang seperti itu. Ya. Nah, termasuk juga begini. Pada dasarnya manusia itu baik. Ya. Manusia itu baik. Jadi ketika kita beli kain, beli baju, ya, karena kita berprinsip begitu, maka kita, ya, menjauhkan prasangka jangan-jangan yang membuat, yang menjahit pakaian ini kemudian dicampur dengan hal-hal yang najis. Nah, nggak usah gitu. Pakai, nah, nggak usah dicuci lebih dulu. Karena kalau jenengan cuci lebih dulu, jenengan tidak bisa konsisten, nggak bisa. Non sewu, kopiah, jenengan itu natos jenengan cuci betul. Padahal kan ada kemungkinan ketika membuat kopiah itu ya, semakin tinggi kopiahnya ya semakin besar kemungkinannya ya, kemungkinannya. Ya, jadi di situ ya. Ini kopiahnya biasa-biasa saja. Ada satu yang tidak biasa ya. Biasa ya. Mohon maaf, saya mau terangkan itu. Dengan begitu itu langsung dikenal ya. Kemarin ketika pergi haji di Makkah kita ngadakan pertemuan kira-kira 1.500 sampai 2.000 orang yang haji-haji itu. Nah, saya dapat apa itu? Dapat semacam piala atau apa? Nah, gitu ya, piala gitu. Saya lihat kok ada orang ya, apa itu kopiahnya tinggi sekali. Saya panggil, sini. Saya berikan saya yang diberi tadi kepada dia. Sampai sekarang disimpan ya, disimpan ya. Jadi untuk bisa cepat terkenal itu ya, kholif tu'raf. Nah, kira-kira begitu. Berbuatlah yang lain, artinya yang berbeda, engkau akan dikenal. Ya. Tapi insya Allah bukan karena itu, bukan beliau itu karena supaya dikenal, bukan. Ya, ini gurau ya, jangan masuk hati ya. Ya, jadi itu waktu sekolah dulu di SD atau di Madrasah, lihat temannya itu kok tinggi-tinggi. Nah, gitu ya, kok tinggi-tinggi. Yang bapak ini kok nggak tinggi-tinggi, padahal makannya sudah berbagai apa yang bergizi-gizi ya. Wah, akhirnya kemudian supaya sama dengan temannya bikin kopiah yang tinggi. Wah, jadi bukan kholif tu'raf ya. Itu kira-kira untuk mewujudkan cita-citanya tadi. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Jadi seperti itu. Nah,
Ya. Nah kembali ke soal itu tidak akan jenengan cuci. Jadi yang seperti itu, ya. Waktu ke Republik Rakyat Cina, waktu itu kami dari Muhammadiyah, ada teman-teman dari NU dan sebagainya. Ketika ada di hotel di Cina itu, ada yang tanya, ya. Jadi ada omelet itu telur yang dicampur dengan ada rempah ada sayur-sayuran macam-macam itu digulung, ya. Itu telurnya kan juga jelas itu halal ya. Kemudian yang namanya sayur-sayur ya halal lah ya di situ ya. Insya Allah nggak ada narkoba atau apa itu di situ ya kira-kira seperti itu. Itu masih tanya, ini minyaknya ini ada unsur babinya ataukah tidak? Saya marahi, pakai tanya segala. Ketika dijawab ada kan akhirnya jadi haram. Yang gitu-gitu nggak usah tanya, ya. Sampai ini nggak akan konsisten. Ya, kenapa sampai tidak tanya ketika disuguhi nasi? Padahal ada kemungkinan nasi itu di sana, ya, itu ketika menanak, itu airnya juga kemudian kena bangsanya babi macam-macam kan begitu. Nanti di Indonesia sampai ketika ke warung juga tanya, ini ayamnya mati atau hidup, maksudnya ayamnya disembelih atau tidak. Jangan gitu hidup itu, ya. Jangan gitu, agama ini nggak sampai seperti itu. Agama ini ya kaitannya dengan hukum itu ada namanya mabadi'ul fikhi, prinsip-prinsip fikih. Antara lain adamul haraj, tidak adanya kesulitan-kesulitan. Nah, gitu. Nah, semakin jelimet ya, semakin sulit hidup itu. Ya, semakin sulit itu. Sembelihan ahli kitab itu halal bagi kita. Tentu ya kalau babi ya tidak ya, sudah pasti itu. Tapi kalau dia nyembelih kambing, nyembelih itu halal bagi kita. Nggak usah pakai tanya kemudian. Itu kemudian daging yang dimasak namanya ya sapi ini campur nggak dengan babi dan nggak usah tanya begitu. Ya. Jadi itu kelihatannya kayak beragama hebat, tapi sebenarnya tidak paham mengenai agama. Ada adamul haraj tadi. Jadi di sini, Bapak Ibu-ibu. Nah, ya inilah kemudian. Ya, lagi pula begini loh ya, lagi pula begini. Dan nanti kalau yang gitu-gitu diampuni Allah kan selesai. Dan itu termasuk, ya, itu sudah di luar taklif ya, taklif. Ini pasti ada pengimamannya ya, dan hampir pasti ini digunakan ilmu falak ya, untuk bisa arahnya itu betul-betul kiblatnya itu mendekati ya, sangat mendekati tepat ya. Nah, tapi ketika nanti jenengan jadi imam di situ ya, sudah nggak bisa lagi. Yang ada di ruang itu, tapi kan nggak pakai ngukur lagi. Ya, jenengan loh, sininya diukur. Ya kan nggak pakai ngukur lagi. Bereset 1 cm itu sudah jauh. Nah gitu loh ya. Ayo gitu itu ya. Wudhu itu ya. Inilah dari sini sampai sini. Ini sini. Hampir pasti nggak bisa yang gitu itu, lebih kan gitu ya, lebih yang gini ini nggak usah jadi pikiran. Ya, ada ya, idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Ya, dan basuh tanganmu sampai dengan siku-siku ini. Itu ada seorang yang kemudian ngetes orang lain wudhu. Ketika orang tadi itu wudhu itu kemudian dari sininya ke bawah, ya, dia dari sini ya, kan ilal marafiq tadi ya. Jadi famsahu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Itu harus dari sini sampai ke sini. Ya.
Ya, yang seperti itu. Ya. Yang enggak lah, itu hanya untuk menunjukkan mana saja yang harus dibasuh. Bisa dari tengah-tengah, bisa dari sini, bisa dari... Yang penting semuanya. Ya, semuanya. Itu akan bikin ribet. Ya, jadi situ. Nah, yang gitu-gitu itu, lihatlah orang-orang yang sudah punya ilmu, lihatlah imam-imam madhab itu. Nah, gitu. Ya, jadi seperti itu. Nah, Muhammadiyah, ya, untuk ideologi agamanya itu dirumuskan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid. Ya. Lalu terhimpun dalam HPT, Himpunan Putusan Tarjih. Himpun di sana. Ya. Nah, kaitannya dengan mazhab-mazhab, Muhammadiyah tidak mengikuti salah satu dari mazhab-mazhab itu, tapi Muhammadiyah tetap sekali lagi mengapresiasi, ya, gitu ya, menghargai. Ya. Tapi dalam konteks alat, dalam konteks gergaji tadi, dalam konteks palu tadi itu, yang mengikuti yang namanya ilmu usulil fikihnya, alatnya. Nah, jadi di sini. Ya. Nah, dirumuskan di Majelis Tarjih. Hebatnya di Majelis Tarjih itu tahun 30, ya, tahun 30, ya, berarti 6 tahun sesudah Muhammadiyah hadir di Jombang. Nah, kan gitu ya, 6 tahun ya, tahun 30. Lama-lama kok kaki saya ya, yang ketularan jenengan. Jenengan ini apa sebabnya kan? Adik lagi, sempit lagi di sininya ya. Nah, tahun 30 itu sudah merumuskan begini. Inilah keputusan, inilah ketetapan, inilah pandangan Majelis Tarjih yang berdasarkan dalil yang terkuat dan manhaj yang paling tepat. Jika di kemudian hari ya, ditemukan dalil yang lebih kuat, manhaj yang lebih tepat, maka keputusan ini akan ditinjau kembali. Hebat. Artinya keputusan-keputusannya itu, fatwa-fatwanya bersifat terbuka, tidak mandek, paham ya? Tidak mandek. Ya. Kecuali kaitannya dengan akidah, ya. Misalnya babul imannya itu, babul iman, ya. Allah itu al-ahad, itu nggak akan ditinjau karena nggak akan ada dalil yang lebih kuat lagi daripada surat Al-Ikhlas, ya, kira-kira seperti itu. Nggak akan ditinjau kembali, itu tetap tidak akan berubah, ya. Dan itu tidak difatwakan, tidak diputuskan karena itu sudah ajarannya, itu tercantum di HPT. Nah, gitu ya. Nah, di sini. Jadi ada yang tertutup, ada yang terbuka. Nah, yang terbuka tadi dikatakan seperti itu. Kalau di kemudian hari ya didapatkan dalil yang lebih kuat, manhaj yang lebih tepat, metode yang lebih pas, maka akan ditinjau kembali. Yang kedua, inilah pandangan kami, ya, dan kami tidak menyalahkan pandangan yang berbeda. Akan sangat toleran, ya, sangat toleran Muhammadiyah itu. Ya. Jadi di sini kita di sini. Ya. Nah, kalau kemudian di belakang hari ditemukan dalil yang lebih bagus, manhaj yang lebih bagus akan ditinjau. Nah, karena ini organisasi dan kita ini anggota dari organisasi ini harus mengikuti tatanan di organisasi. Masjid ini
ibadahnya harus mencerminkan yang ada di HPT. Paham ya? Yang ada di HPT. Ya. Harus mencerminkan. Karena penjaga ideologi yang terdepan, ideologi Muhammadiyah, yang masjid-masjid musolanya Muhammadiyah. Ya. Lalu ketika orang mendapatkan dalil yang lebih baik jamaahnya, ya, yang berbeda dengan yang di HPT, tidak boleh kemudian itu diterapkan secara umum. Tapi itu harus dibawa ke majelis tarjih dan tajdid di tingkat PDM. Tingkat PDM. Nanti dibahas. Kalau memang ternyata oleh ulama-ulama yang ada di Kabupaten Jombang di sini, ulama-ulama Muhammadiyah, ternyata memang dalilnya lebih kuat, mandatnya lebih tepat, maka kemudian diputuskan, ya, lalu putusannya berbeda dengan HPT, ya, berbeda dengan HPT, lalu ditanfidkan oleh PDM. Kalau sudah ditanfidkan, berlaku pada warga Muhammadiyah di Jombang. Walaupun berbeda dengan HPT, cuma punya kewajiban untuk membawa pada tingkat yang lebih tinggi, yaitu pada pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, majelis tarjihnya. Nanti mengundang ulama-ulama Muhammadiyah se-Jawa Timur membahas itu. Kalau kemudian ternyata memang lebih baik, lebih kuat dalilnya, lebih tepat metodenya, lalu ketua PWM-nya mentanfidkan, berlaku pada Jawa Timur. Walaupun berbeda dengan HPT, tapi punya kewajiban untuk membawa ke PP, pimpinan pusat, ke majelis tarjih dan tajdid pimpinan pusat. Nanti ngundang ulama-ulama Muhammadiyah se-Indonesia. Nah, gitu ya. Dibahas lagi. Kalau memang itu lebih kuat, ya, lebih pas, maka diputuskan oleh majelis tarjih PP, lalu ya pimpinan pusatnya Pak Haidar Nasir kemudian mentanfidkan, baru itu mengubah yang ada di HPT. Akan lebih baik kalau begini. Tadi dibahas di majelis tarjih PDM. Nah, PDM-nya nggak usah mentanfidkan lebih dulu, lalu dibawa ke wilayah. Majelis tarjihnya juga melakukan itu. Lalu kalau simpulnya sama dengan yang di sini, nggak usah dulu ditanfidkan oleh PWM, dibawa ke PP. Kalau di PP memang masih seperti itu, baru itu mengubah. Dengan cara begitu akan tetap sekali lagi mengikuti garis yang ada di PP itu. Itu jauh lebih baik daripada langsung ditanfidkan. Nah, ini Muhammadiyah. Ya, jadi di sini. Nah, ya. Kemudian sekali lagi terkait dengan ini, ya, Muhammadiyah itu sekali lagi tadi itu ijtihadnya ijtihad jama'i, tidak fardi, al-fardiyu, ya. Artinya tidak perorangan, tidak bersifat perorangan, tapi kolektif, orang banyak, ya, orang banyak. Ya, ada ungkapan yadullahi ma'al jamaah. Ya, Allah punya keberpihakan pada orang banyak. Nah, kira-kira seperti itu ya dalam konteks tentu orang Islam ya. Dalam konteks seperti itu. Atau kalau iyad itu diartikan kekuasaan, kekuasaan Allah akan menguatkan pada jamaah. Apalagi jamaahnya itu mujtahid minal mujtahidin. Ya, dari para mujtahid, dari para ulama. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi kalau sudah ada yang tidak kuat, maka ini betul-betul kuliah. Nah, kira-kira begitu ya. Nah, jadi saya teruskan.
Kok terasa hangat ya, kayak teh rasanya ya. Oh ya, kayak susu juga ya. Jadi. Nah, saya teruskan ya. Jadi sekali lagi inilah Muhammadiyah. Muhammadiyah. Ya, tidak berarti Muhammadiyah tidak baca. Ya, fikih-fikih yang dihasilkan oleh para mujtahid tadi itu, ya kita baca ya, kita baca bahkan yang kemudian yang belakang itu ada Bidatul Mujtahid, Waniyatul Murtasyid dan sebagainya seperti itu. Kita baca ya, kita baca. Tapi kita tidak mengikuti salah satu mazhab. Karena hampir pasti sekali lagi itu juga akan sesuai dengan konteks-konteks. Jadi kalau Imam Asy-Syafi'i punya Al-Qaul Al-Qadim, ya, ketika masih di Baghdad, ketika pindah di Mesir punya Al-Qaul Al-Jadid, punya pendapat yang baru. Andai kata Imam Syafi'i masih hidup pindah ke Jombang, maka akan punya Al-Qaul Al-Ajdad, pandangan yang lebih baru. Ya, jadi di antara fikihnya itu ada kemudian yang berbeda. Tidak semua, tidak semua. Jadi yang seperti itu. Dulu majelis ulama itu memutuskan apa itu orang mengikat orang ini ya, mengikat supaya, mohon maaf, supaya spermatozoanya itu tidak bisa membuahi ovum, ya. Itu dulu sifatnya permanen, dihukumi dengan hukum haram. Nah, ketika sudah ada teknologi mengikatnya itu bisa tidak permanen, bisa sementara, maka tidak boleh dihukumi dengan hukum haram. Jadi perubahan sesuatu itu akan bisa mengubah hukum, ya, akan bisa mengubah hukum. Bahkan bisa mengubah hukum yang ada di Al-Quran. Iya, ya. Quran juga memberi contoh ya, memberi contoh. Ya. Merusak barang orang lain, tidak boleh. Kan tidak boleh, enggak ikut punya. Ya, tidak boleh. Tapi dalam kondisi tertentu boleh. Boleh dalam kondisi tertentu. Ya. Ada mobilnya orang lain, lalu ada percikan api, lalu di dalam ada orang yang terkunci di situ, jenengan dari luar bisa nodok kacanya. Oh, itu bukan milik jenengan. Nah, kan ada Nabi Musa ya, perahu dilubangi kan gitu ya. Jadi itu perahunya orang lain, dan itu ada banyak orang di situ bisa tenggelam. Nabi Khidir yang melakukan itu. Nabi Musa protes gitu ya. Jadi yang di situ, sehingga ada contoh-contoh seperti itu. Ya, nah di sini. Yang berikutnya sekarang saya terang. Tadi Quran dan hadis yang makbulah, al-ahadits al-makbulah. Islam itu ialah sebagaimana terdapat dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang makbulah. Nah, sekarang mari kita lihat. Ya, apakah yang ada di Al-Quran itu levelnya sama satu sama lain? Tidak. Ya, tidak. Ya. Yang kedua, kalau Al-Quran pasti dari Allah. Semua orang Islam meyakini pasti dari Allah. Tapi hadis, ya, belum pasti dari Nabi. Ya. Ada yang pasti, iya. Yang pasti hadis itu yang pasti dari Nabi itu disebut hadis mutawatir. Nah, yang belum pasti itu disebut hadis ahad. Hadis ahad. Ini karena ngaji masuk pada abad kedua dan ini adalah bidayahnya. Ini adalah pertamanya. Kalau pertamanya itu hebat, nanti sana tambah hebat. Kalau pertamanya itu 3 jam, nanti kesananya bisa sampai 5 jam. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, jadi di situ. Nah. Ya.
Ini sudah ngenai saya, sinar matahari ini ya. Saya ini potongannya sudah kumus-kumus, kepanasan tambah kumus-kumus, Bapak ya. Nah, Bapak ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, saya teruskan. Jadi, Quran pasti dari Allah. Hadis mutawatir pasti dari Allah. Nah, tapi hadis mutawatir itu tidak banyak, sedikit sekali. Ya, sedikit, puluhan saja. Nggak sampai ratusan, ya sedikit. Nah, yang lebih banyak itu disebut dengan hadis ahad. Nah, hadis ahad itu yang paling tinggi itu disebut dengan hadis sahih. Ya, kitab Bukhari menulis yaitu Sahihul Bukhari, Sahihul Muslim. Itu ya kumpulan kitab-kitab hadis sahih. Nah, yang sahih ini ya nggak bisa kita katakan pasti dari Nabi. Yang bisa kita katakan kemungkinan besar dari Nabi. Kenapa kita katakan kemungkinan besar? Sebab syaratnya itu sangat rigid, sangat sangat ketat. Ya, ketat. Pertama, saya terangkan dulu. Mahwal hadis. Apa hadis itu? Ada yang mengatakan hadis itu ucapan, perbuatan, ketetapan, sifat-sifat dan lain-lain Nabi. Ini orang awam. Tapi dalam studi hadis, ulumul hadis, bukan seperti itu. Karena kalau seperti itu, ya nggak pantas ada hadis doif. Wong sabda Nabi kok doif. Kan gitu ya. Sabda Nabi kok sahih. Nah, kan gitu wong sabda Nabi. Karena itu tidak ada Quran itu kemudian sahih, Quran itu dhaif, Quran itu maudhu, kan tidak ada. Ya. Kalau bacaan-bacaannya yang syadz itu bacaannya ada yang syadz. Nanti saya terangkan yang syadz. Nah, karena itu faktanya memang hadis itu Nabi bersabda, Nabi berbuat atau Nabi menetapkan sesuatu, lalu itu bisa di hadapan sahabat atau kemudian sampai pada sahabat itu. Oleh sahabat diteruskan kepada generasi berikutnya, namanya generasi tabi'in. Tabi'in adalah generasi yang hidup yang ketika mereka lahir Nabi sudah wafat. Tapi mereka menangi sahabat. Tidak tahu menangi itu bahasa Indonesianya ya, menangi. Nah, jadi seperti itu. Nanti oleh tabi'in ini disampaikan pada tabi'in, akhirnya sampai pada kita. Sebelum sampai kepada kita, sampai pada para perawi hadis. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, dan lain-lain sebagainya. Lalu mereka tulis. Ya, mereka tulis. Nah, dalam ulumul hadis, itu bukan mengikuti fakta ini. Tapi dari bawah ditarik ke atas sampai pada Nabi. Dari bawah ya, ditarik ke atas sampai pada Nabi. Misalnya Abu Daud, misalnya saja ini ya. Dalam kitab ya, yaitu Sunan Abi Daud. Itu Abu Daud mengatakan gini. Ya. Haddatsana Sulaiman. Sulaiman telah bercerita kepada kami. Ya. Sulaiman telah bercerita pada kami bahwa Nabi bersabda begini-begini. Nah, kira-kira gitu ya. Nah, bersabda begini-begini itu namanya redaksi hadis. Dalam ilmu hadis disebut dengan matan hadis, matnul hadis. Ya, redaksi. Nah, Sulaiman ya, itu ketika mengatakan gitu pada Abu Daud, itu mengatakan telah bercerita kepada kami Abdullah. Ya, Abdullah. Nah, bahwa Nabi bersabda begini-begini. Ya, ketika Abdullah menyampaikan pada Sulaiman, Abdullah mengatakan telah bercerita kepada kami Mu'tamir. Ya, Mu'tamir mengatakan telah bercerita kepada kami Abu Hurairah. Abu Hurairah mengatakan sami'tu Rasulullah SAW qala kala wa kala kala wa kala.
Abu Hurairah mengatakan, saya telah mendengar Nabi bersabda begini-begini. Dari bawah, tarik ke atas sampai pada Nabi. Orang-orang ini, Sulaiman, Abdullah, Mu'tamir, sampai kemudian di sini tadi, itu namanya sanad hadis. Ya, sanad hadis. Nah, yang sahih tadi, syarat yang pertama, istilahnya hadisnya harus mutasil, harus ada ittisal, bersambung. Artinya bersambung begini. Ketika Abu Daud ya mendapatkan hadis tersebut dari Sulaiman, maka Abu Daud harus bertemu dengan Sulaiman atau setidak-tidaknya hidup sezaman. Ya. Imam Bukhari mensyaratkan harus ketemu. Nah, redaksinya ketemu tadi hadatsan, telah bercerita kepadaku. Jadi itu mencerminkan ada liqah, ada bertemu. Tapi bisa juga sezaman. Kalau menggunakan an dan itu sezaman, itu namanya mutasir. Sulaiman juga harus sezaman atau bertemu dengan Abdullah. Abdullah juga harus sezaman dan atau bertemu dengan Mu'tamir. Mu'tamir harus orang tabi'in yang kemudian ketemu dengan Abu Hurairah ya, atau hidup sezaman dengan Abu Hurairah. Abu Hurairah ya tentu ya bertemu dengan Nabi. Nah, ini namanya mutasir. Yang kedua, orang-orang tadi, ada Sulaiman sampai terus tadi, haruslah orang-orang yang objektif, terpercaya. Namanya thiqah ya, atau al-adlu atau adil istilahnya. Bahkan adil atau thiqah itu tingkatan-tingkatan. Yang paling adil, paling terpercaya disebut ausatun nas. Ya, nggak ngerti nggak apa-apa, Pak ya. Nggak ngerti nggak apa-apa ya. Hah? Gitu. Hah? Nah, sampai kok lalu nasah tadi itu, katanya terserah saya sampai jam. Nah, ini katanya sudah panas loh. Ini panas sehat ya. Ya, jadi dan kalau mengatakan begitu sejak tadi yang ibu-ibu kepanasan tadi, monggo ibu-ibu kondur mawon, pasti ngono ya. Saya teruskan dulu ya. Nah, itu tadi ya, terpercaya itu. Dan ini harus semua, tadi itu, semuanya. Yang ketiga, harus cerdas. Oh, ini hebatnya. Indikasi kecerdasan itu hafal. Indikasi kecerdasan itu hafal. Gitu ya. Nah, kenapa? Ya karena hadis itu bisa diriwayatkan bil makna. Nabi bersabda panjang lalu dibuat ringkasan. Nah, itu kan perlu kecerdasan. Nah, di sini. Yang berikutnya, ya, istilahnya tidak ada syadz. Ya, syadz itu gini. Abu Daud meriwayatkan dari Sulaiman. Hadisnya A. Ya. Lalu Nasai meriwayatkan hadis B. Ya, hadis B bukan dari Sulaiman. Ya. Tapi dari orang yang lain, dan orang yang lain ini lebih terpercaya. Lalu antara hadis A dan B tadi berlawanan. Maka yang dipakai ialah hadisnya Nasai. Hadisnya Abu Daud dipandang syadz, tidak memenuhi hadis sahih. Yang kelima, tidak boleh ada ilah. Ya. Saya mengatakan kepada teman-teman, itu Pak Malik itu cerita pada saya begini-begini. Nah, ini namanya Pak Abdul Malik ya. Tapi supaya teman saya tadi percaya, padahal saya betul-betul dapat cerita dari beliau. Ya. Tapi supaya teman saya lebih percaya, lalu saya katakan Pak Malik Fajar. Nah ya, perso ya, Pak Malik Fajar ya. Pak Malik Fajar, perso ya. Atau supaya umum aja. Ada Zainuddin. Saya dapat berita dari Pak Zainuddin. Dan betul-betul dapat berita dari itu. Tidak dusta saya.
Tapi untuk memperkuat, saya katakan, saya dapat cerita dari Pak Zainuddin MZ. Nah, MZ kan orang, wah itu dai sejuta umat, kan gitu kan? Nah, itu ilat sudah, yang begitu itu ditolak. Walaupun saya nyampaikan itu benar, cuma saya tambahi itu tadi, itu lalu ditolak, saya dipandang tidak objektif. Jadi ini, ya, kalau kurang cerdas, turun menjadi hasan. Kalau tadi ada yang kurang-kurang itu, bisa turun menjadi dhaif. Nah, sehingga begini, hadis mutawatir pasti dari Allah, pasti dari Nabi. Hadis ahad, kalau sahih, kemungkinan besar dari Nabi. Kalau hasan, ya, setidak-tidaknya 50-50, ya, 50-50. Nah kalau dhaif itu di bawah 50-50. Nah, kalau maudhu pasti bukan dari Nabi. Nah, gitu ya. Ini dari segi, ini disebut dengan, kalau yang pasti disebut dengan qat'iyul wurud, kalau yang belum pasti disebut dhanniyul wurud. Ini masih satu aspek. Aspek kedua, pemahamannya. Ada pemahamannya itu yang pasti benar, ada yang belum pasti. Yang pasti benar, ahalallahul bai'a wa harramar riba. Riba haram, kita baca ayat itu lalu kita mengatakan riba itu haram. Itu pasti benar. Paham ya? Pasti benar. Ya. Qul huwallahu ahad. Kita katakan Allah itu ahad, pasti benar. Ya. Kalau tidak begitu salah. Kalau tidak begitu batil. Nah, begitu. Pasti benar. Tapi juga ada baik Quran maupun hadis yang pemahaman kita itu tidak bisa kita katakan pasti benar. Ya, pasti benar. Ya. Menyentuh perempuan itu membatalkan wudhu ataukah tidak? Aula mastumun nisa, begitu ayatnya ya. Itu tidak bisa kita pastikan. Yang pasti benar itu masul mar'ati laisa min nawaqidil wudhu. Menyentuh perempuan tidak membatalkan wudhu, itu pasti benar bisa. Atau kita katakan menyentuh perempuan itu pasti benar ya membatalkan wudhu. Menyentuh perempuan membatalkan wudhu itu pasti benar, tidak bisa. Ya, karena memiliki kemungkinan makna yang seperti itu. Lamasa itu saling bersentuhan, ya, itu bisa bermakna begini, tapi juga bisa bermakna mohon maaf melakukan seksual intercourse. Ya, sering di pengadilan ditanya, sudah kamu sentuh istrimu? Ya, itu bukan begini maksudnya kan gitu ya. Nah, bukan begini. Nah, jadi lamasa itu bisa berarti begini, bisa berarti penyaluran libido seksual. Nah, yang seperti ini, paham yang manapun tidak bisa kita katakan pasti benar. Ya, tidak bisa kita katakan pasti benar. Ya. Nah, sekarang mari kita lihat. Kata ketika kita dengar yang muncul lebih dulu di pikiran kita. Misalnya saya katakan tangan. Apa yang muncul di pikiran kita yang pertama? Apa? Yang ini, kan? Inilah yang muncul di pikiran kita. Kalau saya sebut tangan, yadun, hand, ya, jadi seperti itu. Ya ini, tangan ini, yang muncul pertama di pikiran. Ya. Nah, tapi kalau kemudian, ya, tidak ini, yang lain, itu masih bisa. Pak Malik ini tangan kanan saya. Tentu bukan ini saya ya. Paham ya? Ini adalah asisten yang saya percaya. Nah, kira-kira kita sebut dengan tangan kanan saya. Beliau tangan kanan saya. Bukan ini saya, bukan. Nah, jadi yang seperti itu. Nah, makna yang pertama, ini kira-kira nggak paham ya, tapi nggak apa-apa. Nah, itu disebut rojih. Nah, rojih. Yang muncul lebih dulu. Nah, yang kedua itu marjuh. Dalam konteks ya, kita menyimpulkan sesuatu, itu harus kita gunakan yang rojih lebih dulu. Maka dalam konteks ini, karena yang
punya pendapat begini ini yang rojih, nyentuh begini, aula masmun nisa, maka ini yang rojih. Tapi kalau kita maknai hubungan seksual intercourse itu marjuh. Paham ya? Nah, konteksnya yang seperti ini yang lebih kuat ya batal. Nah, gitu ya. Imam Asy-Syafi'i menggunakan itu. Nah, menggunakan itu. Maka kemudian membatalkan wudu. Muhammadiyah tidak. Ya. Nah, ada mekanisme juga untuk ngambil yang marjuh meninggalkan yang rojih. Namanya takwil. Sarful lafzi anil makna rojih ilal maknal marjuh lidalilin yaktarinu bih. Ya. Memenangkan atau menggeser makna yang rojih ke makna yang marjuh karena adanya dalil yang lebih kuat, karena adanya alasan yang menyertainya. Nah, gitu ya. Nah, alasan yang menyertainya kenapa kita maknai aula mastumun nisa itu seksual intercourse? Adanya hadis dari Aisyah. Aisyah mengatakan qabbala Rasulullah SAW ba'da nisaihi tsumma kharaja ila sholat walam yatawaddo. Nabi mengecup atau mencium sebagian istrinya, lalu Nabi keluar sholat, Nabi keluar rumah menuju sholat, dan Nabi tidak wudhu. Maknanya ketika mencium tadi, Nabi sudah wudhu. Nah, maka inilah lalu yang kita katakan sebagai lidalilin yaktarinu bihi ini. Nah, Muhammadiyah ngambil ini. Nah, jadi di sini. Sehingga tadi itu ada kaitannya dengan kepastian dan ketidak atau kekurangpastian dari Allah dari Rasul. Yang kedua soal pemahaman. Sehingga lalu komposisinya itu ada 4. Yang pertama, pasti dari Allah atau pasti dari Nabi, yakni Quran atau hadis mutawatir. Lalu pemahamannya pasti benar, ya, pasti benar. Maka ini yang tertinggi. Ini yang tertinggi. Tidak boleh ada yang berbeda. Kalau berbeda kufur, ya, kalau berbeda kufur. Yang kedua, pasti dari Allah atau pasti dari Nabi. Artinya Quran atau hadis mutawatir. Tapi pemahamannya kayak aula mastumun nisa. Ya. Ini tingkat kedua. Lalu tingkat yang ketiga, ya, tidak pasti dari Allah, tidak pasti dari Nabi. Kalau dari Allah tadi sudah pasti Quran ini. Hadis ahad, kata yang sahih. Belum pasti dari Nabi, gitu ya. Pemahamannya pasti benar. Ini pada tingkat berikutnya. Yang paling bawah, ya, sudah tidak pasti dari Nabi, karena nggak ada ayat Qurannya. Yang adanya hadis ahad tadi. Dan pemahamannya juga belum pasti benar. Ini yang paling bawah. Jadi agama ini bertingkat-tingkat, ya, bertingkat-tingkat. Nah, sehingga ini sekali lagi mengajarkan kita untuk memahami kapan kita harus satu pandangan, kapan kita boleh berbeda satu sama lain, yang di dalamnya ada toleransi. Ini yang ada dalam Quran dan hadis. Nah, kalau tidak ada, tidak ada. Bunga bank itu tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam hadis, karena belum ada bank pada waktu Nabi. Ya, maka simpulan apapun mengenai hukum bank, ya, itu tidak akan bisa kita katakan pasti benar, tidak akan bisa. Apakah yang mengharamkan ataukah yang membolehkan? Masing-masing punya metode. Kalau pakai kias hukumnya haram, kalau pakai istihsan hukumnya boleh. Masing-masing tidak boleh mengkafirkan yang lain, apalagi begitu. Karena ini nggak ada dasarnya secara langsung. Wong yang ada saja bertingkat-tingkat. Nah, inilah Muhammadiyah. Nah, kembali ke soal tadi. Ya. Muhammadiyah itu, ini soal salafi, ya, soal salafi. Nah, jadi sekarang saya terangkan. Ada as-salaf. As-salaf itu generasi yang lebih dulu ada. Para salafun, ya, itu generasi yang ada lebih dulu. Generasi yang lahir kemudian disebut kholaf. Nah, kapan lahirnya generasi kholaf?
kapan berhentinya generasi salaf? Generasi salaf itu dari 0 tahun sampai masuk abad ketiga Hijriah. Tahun 200 ke atas Hijriah itu sudah kholaf. Imam Asy-Syafi'i lahir tahun 150 Hijriah. Beliau orang salaf. Beliau wafat pada tahun 204. Jadi menangi masa kholaf. Kita tentu orang kholaf. Ya. Nah, orang-orang kholaf termasuk kita yang punya pandangan bahwa mempraktekkan Islam yang terbagus itu adalah mengikuti generasi awal, generasi salaf tadi. Gitu ya. Maka faham seperti itu disebut as-salafiyu. Ya, atau as-salafiyah ya. As-salafiyu. Nah, gitu ya. As-salafiyah atau as-salafiyu tadi, as-salafiyah. Jadi gini, orangnya as-salafiyu ya. As-salafiyah di situ. Nah, karena bentangannya panjang ya, dari 0 tahun sampai kemudian masuk abad ke-3 tadi itu, maka semuanya adalah salaf di sini. Sehingga kalau kita mencontoh cara beragamanya dari bentangan yang panjang ini, tetap kita disebut salafi atau faham kita salafiyah. Ya, seperti itu. Nah, inilah disebut dengan faham as-salafiyah di situ. Orangnya as-salafiyyu. Muhammadiyah itu asaddus salafi. Muhammadiyah itu paling salafi. Kenapa? Ya karena ngambilnya adalah yang paling awal. Muhammadiyah kan gitu kan, menisbatkan pada Nabi. Ya, lalu ada kemudian mengikuti sahabat-sahabat ini paling sini. Yang salafi itu ya, yang para salaf itu sholat qiyamul Ramadan 11 rakaat maupun 23 rakaat sama-sama dipraktekkan orang salaf. Sehingga paham yang manapun masih tetap salafi. Nah, Muhammadiyah ngambil yang paling salaf. Ya, paling salaf di sini tadi. Karena sholat qiyamul Ramadannya 11. Nah, gitu ya. Tidak 23. Nah, gitu ya, paling salaf. Jadi paling salaf. Ya, paling salafi, mohon maaf, paling salafi, asaddus salafi. Tapi Muhammadiyah juga di samping ada at-tajrid, pemurnian, ar-rujuk ilal Quran was sunnah, tapi Muhammadiyah juga al-akhdhu, mengambil ya yang at-taqaddum, akhdhu taqaddumi, mengambil yang paling maju, yang paling modern. Ya, contohnya begini. Teman-teman salafi itu mengawali Ramadan itu dengan lihat hilal. Arah barat saya ya, lihat hilal dengan mata. Nah, Muhammadiyah tidak mau. Karena itu sudah tidak modern lagi, tidak maju lagi. Pada masa Nabi nggak ada cara yang lain kecuali lihat dengan mata. Keker belum ada, apalagi ilmu hisab belum ada. Ya, sehingga masjid-masjid yang berdiri itu juga kira-kira saja ya, kira-kira saja. Kalau Nabi kemungkinan besar diberi petunjuk oleh Allah secara langsung, tapi di tempat-tempat yang lain ya kira-kira, akan gitu ya. Pada waktu Nabi itu modern, nggak ada cara yang lain. Ya. Nah, kalau nggak bisa lihat, sempurnakan menjadi 30 hari. Tanggal 20 Sya'ban, 29 Sya'ban, nggak terlihat hilal, maka malam itu dan besok itu tanggal 30 Sya'ban. Namanya Istiqmalul Iddah. Nggak ada cara yang lain di situ. Sekarang orang tidak melihat. Melihat itu untuk apa? Melihat itu membuktikan ada tidak adanya sesuatu. Ya. Nah, kalau kemudian orang tidak melihat, apakah sesuatu itu mesti tidak ada? Apakah sesuatu itu mesti tidak ada? Ya. Saya tidak lihat dompet jenengan. Apakah kemudian sampai semuanya nih bawa dompet? Kan nggak bisa simpulkan. Jadi yang tidak artinya ada kemungkinan salah. Ya, nggak terlihat disimpulkan tidak ada. Kan gitu ya. Nah, sekarang yang melihat, apa yang melihat?
mungkin apa yang melihat itu mesti ada, belum tentu. Ya, belum tentu. Jangan-jangan sampai itu lihat ada rawon di depan itu ya. Di depan jenengan itu ada rawon gitu ya. Padahal karena mikirkan tadi nggak sarapan, ya, lalu di sini ada pikiran mengenai rawon, itu kelihatan di depan kayak rawon. Jadi yang seperti itu, saya nggak bisa itu, tepat sekali nggak bisa. Muhammadiyah nggak mau yang gitu. Ya. Sekarang pakai teropong, pakai mata nggak terlihat, mestinya ada istighfar, dijadikan tanggal 30. Lalu pakai teropong terlihat, tidak. Konsekuensinya berbeda. Nah, Muhammadiyah juga tidak mau pakai teropong, karena pakai teropong itu masih ada kemungkinan salah itu. Mestinya di sana naruhnya ke sini, ya. Dan hilal itu seringkali sebentar dan sebentar ya. Lalu terlambat, sudah nggak ada. Nah, kan gitu. Muhammadiyah pakai hitungan, ya. Jadi pakai hitungan, dan hitungan ilmu falak, ilmu hisab, ilmu astronomi yang modern itu kalau salah sangat kecil sekali. Dalam fikih Syam kalau salah hanya sekitar 1/100.000 detik. 1/100.000 detik ya, hampir exactly. Jadi yang seperti itu. Nah, Muhammadiyah menggunakan ini. Ya. Nah, saya kutip sedikit, insya Allah segera berakhir. Karena sudah 2 jam sehingga tinggal 1 jam lah, yo. Nah, ya, dulu ada tokoh ya sangat terkenal, tapi bukan Muhammadiyah ya, bukan Muhammadiyah, dari luar Muhammadiyah. Mengatakan begini, orang memulai puasa dengan melihat hilal itu sesuatu yang benar. Ya. Orang melihat hilal, orang memulai puasa dengan menggunakan ilmu astronomi, ilmu hisab, ilmu falak, itu juga sesuatu yang benar. Dari 2 kebenaran itu, yang mendapatkan legitimasi nas itu yang lihat hilal dengan mata secara langsung. Sebab Nabi mengatakan sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi. Saya dengarkan gitu senyum-senyum saja. Ya, karena itu sama dengan mengatakan begini. Orang pergi haji dengan naik onta itu sesuatu yang benar atau dibenarkan. Orang pergi haji dengan naik pesawat, masuk ke pesawat ya, pesawatnya terbang, itu juga sesuatu yang benar. Dari 2 kebenaran itu yang mendapatkan legitimasi nas ialah yang pergi haji dengan naik onta, sebab Nabi pergi haji dari Madinah ke Makkah naik onta. Kan sama dengan begitu. Ialah karena sekali lagi pesawat belum ada. Kalau ada bis, ya nggak usah pesawat. Kemungkinan besar Nabi naik bis, gitu ya. Ya kan begitu. Ya sama dengan tadi itu, belum ada ilmu hisab. Nah inilah Muhammadiyah. Ya, karena itu Muhammadiyah itu memandang Islam itu, al-Islam itu sebagai at-taqaddumi. Al-Islam at-taqaddumiyu. Islam itu berkemajuan, bahkan asyadut taqaddumi. Inilah Muhammadiyah. Nah, lalu kenapa kita bicara soal salafi tadi, teman-teman salafi? Kita sekali lagi tidak pernah menyalahkan, mengikuti garis di Majelis Tarjih. Tidak pernah menyalahkan. Silakan, ya, silakan begitu. Nah, kenapa sering kita bicarakan? Mohon maaf, karena sekali lagi dalam banyak hal amal-amal usaha kita itu kemudian sering dikuasai. Mohon maaf, saya harus katakan, masjid ini, ya, itu nanti ada anak muda bacanya enak dan sebagainya, Quran, lama-lama kita angkat jadi imam. Lama-lama kemudian datangkan teman-temannya, lalu digunakan ngaji dari berbagai tempat. Sementara kalau kita ngaji, itu mereka pergi. Ini salah satu ciri-ciri. Jadi yang seperti itu. Sehingga masjid untuk semua iya. Saya juga tadi sholat di masjidnya NU ya. Saya sholat di masjidnya NU karena pakai kunut ya, kira-kira seperti itu. Ya. Jadi masjid untuk semuanya, silakan. Tapi ada takmirnya, ada yang punya, gitu ya. Jadi di situ.
Nah, itu masjidnya NU ada beduknya, tiba-tiba kemudian saya nyelonong kemudian ngimami lalu nggak pakai kunut, ya kan nggak benar, ya paham ya, nggak benar. Jadi ini, apalagi kemudian kita Muhammadiyah kita gunakan masjidnya NU untuk itu dan sebagainya, nah, seperti itu. Jadi soal ini, ya, jadi bukan soal kita menyalahkan tidak, ya. Jadi seperti itu, inilah kita di Muhammadiyah, ya. Sehingga ini harus dipahami. Kita juga menggunakan ilmu usul, ya. Itu yang namanya isbal, ya. Isbal itu berpakaian sampai menyentuh tanah yang maknanya menutup mata kaki kan begitu ya. Itu isbal. Nah, hadis-hadis tentang ini itu ada dua kalau dikelompokkan. Satu hadis mutlak. Pokoknya isbal menutup mata kaki, celananya nyentuh tanah, maka bahkan Allah nanti pada hari kiamat juga tidak mau lihat orang itu. Ini hadis namanya hadis mutlak. Lalu ada hadis muqayyad dihubungkan dengan adanya kesombongan. Ya, jadi kainnya nyentuh begitu, lalu ada kesombongan. Dan ini adalah kultur pada masa-masa dahulu para raja-raja, terutama ratu. Semakin ngelembur ya istilahnya, itu semakin merasa tinggi kedudukannya. Nah, kalau kita sholat lalu ada begitu, nah ini namanya sekali lagi hadisnya muqayyad. Kalau ada berlawanan muqayyad dan yang mutlak, yang dimenangkan yang muqayyad. Inilah kemudian di ilmu usul fikih. Itulah kemudian yang kami gunakan. Sehingga yang jadi ilatnya itu adanya batoron, adanya rasa sombong. Maka tidak hanya soal nyentuh tanah. Kalau jenengan pakai BAS, merasa belinya itu kira-kira 2 juta, kan ada yang 2 juta, 3 juta. Lalu jenengan sholat itu ngelirik, sarungnya koncone, itu mereknya apa ya? Ay, ya, ini Allah tidak akan lihat jenengan nanti di akhirat, ya. Di situ, ya. Jadi di sini, ya. Tapi insya Allah Bapak ini enggak akan lihat kopiahnya temannya. Wah, saya lebih dukung enggak, ya. Jadi seperti itu. Jadi soal di sini, ya. Pakai jin, ya. Pakai jin. Ini jin bukan minal jinni wanas, ya. Minal jinnati wanas. Wah, celana saya pakai jin. Itu pakai apa itu, Pak? Ini. Jadi di sini, kita bisa perluas soal di sini. Nah, sehingga itu bahkan mohon maaf, yang kemudian celananya cingkrang, lalu lihat di sebelahnya nggak cingkrang. Oh iya itu, ya. Kilo sing nyunah ini loh kemudian sebagainya. Jadi ada kesombongan. Wah, itu malah tidak dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah cara kita memahami. Ini berdasarkan ilmu usul, ya, bukan kemudian ngawur, ya. Jadi yang seperti itu maka disindah. Pun jenengan kondur saniki. Ya. Kenapa kok panjang sekali? Ya karena nggak ada yang berdoa kepada Allah. Kalau ada tadi yang berdoa, ya Allah hentikan Pak Saad bicara, ya. Dikabulkan. Tadi saya sudah beri. Saya kira ini saja yang dapat saya sampaikan, ya. Insya Allah kita dapat 5 hal tadi. Soal paham tidak paham, saya tidak pakai ngurus gitu-gitu, ya. Yang penting dapat 5 tadi, ya. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Ya, mari kita memohon kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala malaikatikal muqarrabin wa anbiyaka wal mursalin wa ali ta'atika ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ayyidil islam wal muslimin wansur asyakira ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kulli ajili wa ajili ma alimna min wa ma lam na'lam. Allahumma inna na'udzubika minasyarri kulli ajili wa ajili ma alimna min wa ma lam na'lam.
Allahumma inna nas'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Allahumma inna na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Allahumma silana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa jami'a ibadatina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil ardi hasanah wa qina adzabannar. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Nasru minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dimaafkan. Salam.